Assalamualaikum Pak Kasat Bimas, Kompol Nono Rusmana Nurdin Esos, mohon maaf. Assalamualaikum Bapak, sudah bisa mendengar suara saya dari studio IKIP PGRI Kalimantan Timur. Ya Bapak, terima kasih sudah audionya, videonya bagus. Terima kasih Bapak. Sudah siap kita mulai? Baik Bapak, siap. Oke. Kami menunggu persiapan dari tim audio di sini Pak. Terima kasih Bapak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya Bapak? Saya mulai dulu Bapak, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua peserta PKKMB dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sesuai dengan jadwal, pada sore ini kita akan berdiskusi atau akan disampaikan materi pembinaan kesadaran bela negara, di mana narasumbernya langsung dari Bapak Kasat Binmas Kompol Nono Rusmana Nurdin Esos. Beliau adalah Kasat Bimas di Polresta Samarinda Kota. Kemudian Bapak, perlu kami sampaikan bahwa peserta daripada webinar ini ada di daerah Kalimantan Timur, ada di Malino, ada di Brau, dan ada di Tarakan, juga ada di Samarinda Kota. Kemudian untuk menyampaikan materi ini, pembinaan kesadaran bela negara, Bapak ada waktu sekitar 1 jam atau 60 menit. Kemudian silakan waktu itu dipergunakan untuk Bapak untuk menjelaskan tentang materi yang sudah ada di jadwal. Untuk itu kepada Bapak Kompol Nono Rusmana Nurdin Esos, kami persilakan untuk segera dimulai. Silakan Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat moderator, kawan, Bapak Ibu, saudara-saudari, hakim mahasiswa baru ya. Perkenalkan, nama saya Nono Rusmana Nurdin. Saya sarjana Nurdin. Saya selaku Kasat Bimas Polres Samarinda yang membidangi tentang pembinaan masyarakat. Untuk saat ini saya diperintahkan Bapak Kapolresta Samarinda, izin dibuka, diperintahkan oleh Bapak Kapolresta untuk memberikan sedikit materi kepada mahasiswa baru di IKIP PGRI ini tentang bela negara, kesadaran bela negara. Untuk itu mungkin kita langsung ke materinya. Baik Bapak, untuk gambar bisa kelihatan Bapak ya? Baik. Jelas Pak, jelas. Nah, terima kasih. Jadi pada intinya, silakanlah. Baik, berkaitan dengan bela negara ini perlu diketahui bahwa dalam hal bela negara ini perlu diketahui apa arti negara. Bahwa terbentuknya negara
suatu negara terdiri dari 3 unsur, yaitu wilayah, rakyat, atau penduduk, dan pemerintah. Perlu diketahui juga bahwa Indonesia kita punya wilayah, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai sampai NTT. Kemudian kita punya rakyat atau penduduk. Bahwa kita tahu semua bahwa penduduk Indonesia berbagai macam suku dan bangsa dan agama. Kemudian kita punya satu pemerintahan, adalah satu pemerintahan Republik Indonesia. Nah, itulah bahwa kita negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menjadi perhatian di sini bahwa kita itu negara kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan di situ negara kesatuan, berarti negara itu negara yang satu, yaitu Indonesia. Lanjut. Perlu diketahui, negara Indonesia ini banyak sekali negara, itu kan negara Indonesia saja saya rasa. Negara lain juga banyak ancaman, tantangan, hambatan, gangguan di dalam mengelola atau manajemen fungsi daripada negara. Mulai dari ancaman tersebut, baik itu berupa perang atau yang lainnya. Perang yang terjadi saat ini bukan hanya pada dimensi militer saja. Ya, perlu ketahui juga bahwa seringkali di Papua adanya gangguan dari kelompok orang tak dikenal yang mengganggu, ingin mendirikan negara Papua, Papua merdeka lah, apa kan demikian. Kemudian wujud dari perang modern ini ada bermacam-macam, antara lain perang ideologi, perang politik, apalagi kita menjelang pilkada serentak. Kita perlu waspadai berkaitan dengan politik ini, karena masing-masing pihak pasti ingin mencoba memenangkan mereka sebagai yang duduk di pemerintahan nanti. Itulah mungkin yang perlu kita waspadai. Kemudian selain itu juga ada perang teknologi. Banyak teknologi asing yang masuk pada kita. Banyak, baik itu handphonenya dan lain-lain. Kemudian banyak juga budaya asing yang masuk ke kita. Bahkan mungkin kita perlu ketahui juga bahwa sering mungkin yang kita lupakan budaya-budaya asli Indonesia, malah kita menjadi budaya asing yang kita sering lakukan. Nah, itulah mungkin yang perlu kita waspadai. Selain itu, pada saat globalisasi ini, banyak sekali yang notabene mengganggu, merongrong kesatuan Republik Indonesia. Narkoba, contohnya. Narkoba itu sampai menyerang lapisan masyarakat, mulai dari pengangguran yang menjadi sebagai kecanduan narkoba, bahkan dari penegak hukum juga ada kadang-kala yang menjadi sebagai korban lah, atau sebagai bandar lah, atau pengantar lah, dan lain-lain. Dan perlu kita tahu juga di Polresta Samarinda ini, yang menjadi tahanan narkoba ini berbagai macam, ada dari PNS lah, ada bahkan kemarin sempat juga ada yang dari yang notabene yang dari partai politik dan lain. Kemudian selain narkoba juga ada juga masalah radikalisme yang perlu kita waspadai. Radikalisme ini perlu kita waspadai karena sangat merusak daripada persatuan dan kesatuan bangsa. Mulai dari radikal itu diawali dengan intoleransi. Dia mulai intoleransi, tidak toleran pada agama lain, pada yang lain, yang ujung-ujungnya menjadi fanatik dan radikal. Itulah yang perlu kita waspadai. Bahkan sampai ke menjadi seorang teroris. Dan hal itu juga yang mungkin saudara-saudari semua ketahui bahwa yang kejadian di Samarinda seberang itu
kan itu sebenarnya dia sama orang Indonesia karena kefanatikannya, karena fanatik, karena dia intoleran, fanatik, kemudian radikal, dan menimbulkan dan membuat teror dan dengan cara mengebom salah satu tempat ibadah. Lanjut. Nah, ini perlu diketahui bahwa fenomena globalisasi itu mulai dari banyaknya teknologi yang masuk ke Indonesia yang serba cepat tanpa batas, diterima oleh semua lapisan umur. Bahkan sekarang ini dengan adanya COVID-19 ini, anak-anak SD aja sudah harus mewajibkan untuk bisa mempelajari daripada handphone. Yang secara tidak langsung saya mudah-mudahan bisa dari orang tua ini mewaspadai tentang penggunaan handphone pada anak-anak kita. Karena kalau sudah main game, ya mungkin kita, khususnya yang remaja-remaja ini, kalau sudah main game, sampai kelupaan waktu. Mungkin sampai kelupaan bekerjanya atau lainnya. Kemudian teknologi ini aksesnya mudah. Ya, perlu dengan adanya WiFi kita bisa melihat situasi kemana-mana sehingga kita mengetahui apapun juga yang ada di dunia ini. Sehingga merubah peradaban manusia yang khususnya di Indonesia ini. Lanjut. Nah, globalisasi juga, ya seperti yang tadi sampaikan, bahwa dengan globalisasi banyak orang mengetahui tentang hal-hal di dunia luar, sehingga di Indonesia juga mengikuti apa yang ada di luar. Salah satunya adalah tentang terorisme, aksi massa, separatisme, dan intoleransi tadi. Dan perlu diketahui masih terjadinya intoleransi baik antar umat beragama maupun inter umat beragama. Perlu diketahui agama di kita ini ada 5. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Itu yang mungkin itu. Kadangkala sekarang ini karena kefanatikannya dimulai agama-agama yang notabene tidak sesuai dengan ajarannya. Itu yang perlu kita waspadai. Dan hal ini pernah Polresta Samarinda tindak lanjuti tentang hal-hal yang notabene intoleran tersebut. Dengan agama munculnya agama-agama di luar hal itu. Nah, itu yang diwaspadai oleh pihak kita. Kemudian masih ada kelompok yang memaksakan untuk mengganti ideologi atau dasar negara dengan ideologi tertentu. Nah, mudah-mudahan di Samarinda ini tidak ada. Ya itulah yang kita perlu waspadai. Kemudian persaingan antar bangsa di dunia yang menginginkan NKRI menjadi lemah atau bubar dan pecah. Indonesia ini punya daya tarik yang karena kita punya lautan yang luas, pulau yang banyak, pulau yang kecil, bahkan sempat kita juga kehilangan pulau yang lain, yaitu oleh Malaysia, kan gitu. Nah itu kita perlu waspadai juga. Cina akan merongrong akan menarik atau mengakui adanya pulau di Sulawesi miliknya Cina, di Laut Cina Selatan tersebut. Itulah yang mungkin daya tarik Indonesia oleh negara lain, karena memang Indonesia ini punya sumber daya alam yang cukup luas dan cukup berharga, ikannya banyak dan lain-lain. Bahkan nelayan-nelayan luar juga banyak sekali yang mencuri ikan di wilayah kita. Kemudian memudarnya nilai-nilai luhur
budaya bangsa. Ya, seperti ketahui juga dengan adanya